Narasumber berikutnya, beliau ini masih diplastikin gelar profesornya karena SK-nya baru dikeluarkan per Januari tahun ini. Beri tepuk tangan Prof. Bakir Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang berbuka ya, kita seharusnya semangat karena sebentar lagi kita bisa makan-makan. Baik, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Teman-teman semuanya, barusan Prof. Komar sudah menyampaikan banyak hal yang mencerminkan, mencirikan tentang madhab Ciputat sebenarnya. Saya terus terang, saya adalah salah seorang muridnya. Waktu saya satu, Prof. Komar mengajar saya di Akidah Filsafat, dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Kata orang yang nggak suka IAIN dulu, ingkar Allah, ingkar Nabi. IAIN namanya. Sekarang jadi UIN, jadinya udah insaf nih. Jadi sekarang sudah mulai menguatkan kembali. Makanya tadi ceramah Prof. Komar banyak ayat-ayatnya. Jadi itu satu perubahan, transformasi dari IAIN menjadi UIN. Satu hal yang saya paling ingat dari Prof. Komar dan sampai saya terapkan sampai sekarang sebagai dosen adalah setiap ujian Prof. Komar itu memberikan keleluasaan, kebebasan pada mahasiswa untuk menilai jawabannya sendiri. Jadi mahasiswa menjawab dan dia yang menilai jawabannya. Apa yang diinginkan oleh Prof. Komar adalah kejujuran menilai diri. Menilai orang lain sangat gampang, tapi bagaimana kita menilai diri kita, kita jujur pada diri kita terhadap jawaban yang kita berikan, apakah layak dapat A, B, atau C, atau di bawah itu. Dan pengalaman saya menerapkan itu banyak, kemudian kita bisa membaca model-model bagaimana orang menilai dirinya. Ada yang underestimate, jadi sebenarnya dia punya kemampuan tapi tidak bisa menghargai dirinya bahwa jawaban yang diberikan itu adalah bagus. Ini juga kurang bagus sebagai kepribadian. Jadi kita berusaha secara proporsional untuk menilai diri kita. Yang kedua, ada yang overestimate. Jawabannya sebenarnya nggak bagus, tapi dia merasa bagus. Jadi nilainya seharusnya dapatnya C, dia minta A. Dia meyakini atas sebenarnya ketidaksempurnaan dirinya. Nah, inilah pentingnya kita mencoba berlapang hati, berlapang diri untuk menilai diri sebelum menilai orang lain. Jadi ini pembiasaan dari guru saya tadi, Prof. Komar, yang diterapkan waktu saya S1 dan saya terapkan sampai saat ini. Setiap ujian saya minta mahasiswa untuk menilai jawabannya sendiri. Walaupun nanti pada akhirnya tetap dosen punya juga kriteria untuk memberikan penilaian. Jadi di situ ada titik temu antara dosen dan mahasiswa dalam menilai kemampuan dirinya. Baik teman-teman sekalian, jadi ini tentang madhab Ciputat. Jadi satu hal yang paling saya rasakan dari atmosfer intelektualitas di Ciputat adalah kesahajaan. Jadi tidak ada jarak antara mereka yang dianggap senior maupun junior dalam konteks intelektual, sehingga terjadi diskusi, terjadi dialog. Dan saya pun ya mungkin karena tadi atmosfer yang tercipta, sehingga di kelas pun saya merasa sebagai partner mahasiswa, sebagai partner untuk terus saling belajar. Walaupun tadi disebutkan saya kayak masih dibungkus plastik karena SK-nya baru, SK profesornya baru. Dan saya menganggap capaian profesor itu bukan sebuah pencapaian, tapi itu adalah awal untuk memastikan bahwa saya memang layak untuk itu. Karena itulah titik mulainya saya harus memperjuangkan bahwa saya memang layak itu. Karena pencapaian gelar kayak profesor itu kan prosedural. Jadi SK saja sebenarnya, siapapun yang mengajukan sesuai prosedur ya dapat itu. Tapi bagaimana kemudian orang-orang yang mungkin secara gelar prosedural tidak profesor, tapi dia secara kualitas mencapai itu. Nah inilah yang titik substantif yang ingin dikembangkan di Ciputat. Bukan pada simbol-simbol, tapi pada makna, pada kualitas diri. Karena itu saya sering katakan kepada teman-teman mahasiswa, yang dibutuhkan itu bukan persoalan benderanya, tapi apa makna di balik bendera itu sehingga orang mencari, oh benderanya ini. Jadi orang tahu bendera karena kualitas diri kita.
bukan karena kemudian orang tahu bendera kemudian mencari kita, bukan itu. Jadi dibalik, orang perlu tahu bahwa agama kita Islam karena orang mengenal kita baik, makarimal akhlak. Tadi Prof. Komar menceritakan itu. Memang ada perbedaan ya. Jadi kalau kita lacak secara kenabian misalnya, memang Islam itu adalah dua hal yang tak terpisahkan pada sosok Nabi sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai pemimpin negara. Beda dengan Yesus, dengan Isa misalnya. Dia adalah pemimpin agama, tapi tidak punya basis massa sebagai kepala negara. Dan itu pula yang menyebabkan kajian demokrasi di negara-negara Islam. Kalau demokrasi kan sebenarnya bangkit dari seperti dua sisi mata uang dengan sekularisme. Agar tidak ada campur tangan gereja terhadap negara, maka itu tadi, kemampuan individu dikembangkan. Tetapi dalam Islam sulit. Perkembangan demokrasi di dunia Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai Islam itu. Makanya sering dikatakan bahwa Islam itu kompatibel dengan demokrasi, walaupun banyak pengamat di Barat kemudian mengatakan nggak kompatibel. Buktinya misalnya negara-negara Timur Tengah banyak yang tidak bertahan dengan demokrasinya. Tapi di Indonesia, yang miniaturnya Ciputat ini, itu bisa bertahan walaupun kita mengalami sekarang apa yang disebut dengan regresi demokrasi. Tapi paling tidak semangat untuk menumbuhkan, untuk merawat demokrasi itu tetap ada. Dari mana? Terutama adalah dari kalangan Muslim, dari ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah. Itu bagian penting dari civil society yang tentu belum final. Dia mampu merawat keragaman, merawat kemerdekaan. Walaupun kita melihat misalnya kalau teman-teman perhatikan ada kecenderungan apa yang dulu ditolak sebagai Islamisme sekarang muncul dalam bentuk simbol-simbol. Misalnya nanti teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Dulu Piagam Jakarta ditolak karena ada syariat Islamnya, karena mengabaikan minoritas. Tapi sekarang Aceh bisa menerapkan itu. Atau bagaimana Islam tidak menjadi bagian, atau ada yang disebut dengan oleh Stephen sebagai toleransi kembar, twin toleration, bahwa ya negara udah jalani tugasnya tanpa campur tangan pada agama. Agama pun begitu, nggak usah ikut campur urusan negara, tapi jalankan negara itu sesuai dengan amanahnya. Itu konteksnya tadi Prof. Komar sebut dalam masyarakat yang sekuler. Tapi dalam dunia Islam sulit memahami itu. Ya paling tidak kita lah di negara Republik Indonesia ini, negara kesatuan ini, kecenderungannya yang dulu ditolak atas nama memisahkan misalnya urusan agama dan negara, buktinya kesini kok semakin mesra, intim, bahkan cenderung simbolik. Saya nggak tahu teman-teman memahami ada Kementerian Haji dan Umroh. Ada nggak nanti kementerian yang mengurus tentang orang mau ke Vatikan misalnya? Itu kan problem sebenarnya. Karena pada simbol-simbol yang dikedepankan tanpa melihat pada penguatan substansinya. Jadi kalau Kementerian Agama masih wajar karena kita punya ideologi yang mengharuskan warganya berketuhanan, wajar. Semua agama walaupun kita tahu kecenderungannya kemana, ya silakan aja. Tapi secara kelembagaan itu masih memungkinkan itu. Tapi ketika negara secara spesifik mengambil alih peran yang seharusnya tidak diambil alih, itu menjadi problem nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat Aceh misalnya, sejauh mana sih misalnya syariat Islam itu berkorelasi dengan nilai-nilai mulia keislaman? Itu kan tantangan. Tantangan di satu sisi mungkin simbol-simbol itu memaksa untuk melaksanakan itu, tapi di sisi lain bisa jadi itu justru mendegradasi terhadap kemuliaan atau universitas Islam. Ini juga tantangan bagi kita sebagai negara, sebagai negara muslim yang sangat banyak untuk memastikan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin misalnya. Itu kan misi utamanya. Nah inilah yang saya kira perlu dan kita terus kembangkan sebagai bagian dari mazhab Ciputat untuk tidak terjebak pada simbolisasi, bahwa simbol-simbol itu penting karena kita makhluk simbolik, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah yang substantif. Salah satu misalnya sudah sering kita dengar misalnya statement almarhum Cak Nur misalnya tentang Islam Yes, Partai Politik Islam No, Partai Islam No. Itu kesannya Cak Nur menolak Partai Islam. Padahal faktanya ketika Cak Nur ngomong itu, Cak Nur itu menjadi bagian dari P3 waktu itu. Artinya dia masuk Partai Islam. Apa yang ingin dikatakan oleh Cak Nur sungguhnya adalah bagaimana Islam itu tidak berhenti pada simbol-simbol yang hanya untuk kepentingan politisasi. Tapi bagaimana Islam kemudian menjadi kekuatan oposisi yang mengontrol kekuasaan. Dan itulah karena itu
walaupun Cak Nur bilang Islam yes, partai Islam no, dan dia aktif di partai P3, dia berharap P3 bisa menjadi oposisi kontrol terhadap kekuasaan. Jadi pada titik inilah sebenarnya relasi antara simbol dan substansi itu menjadi penting, dan inilah yang ingin kita kembangkan bersama-sama, terutama pada sisi yang sifatnya substantif, karena yang simbol nanti akan mengikuti segalanya. Karena simbolik itu kan sifatnya top down ya, top down, dan belum tentu kemudian punya akar yang kuat. Tapi kalau punya akar yang kuat, dia bisa tumbuh berkembang, kemudian menaungi tadi misi rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang bisa kita bertukar pikiran kapan saja. Ini hanyalah awal dari perbincangan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.